anak-anak sekalian, perkenalkan nama saya Merlina Najara, saya dari Universitas Katolik Santo Thomas, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya merupakan salah satu anak magang 3 atau PPL di SMP Katolik Trisakti 2 Medan. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pagi hari ini kita akan membahas tentang memahami dan menciptakan cerita fantasi. Baik, langsung saja kita akan belajar tentang apa itu teks fantasi. Teks fantasi itu merupakan bentuk karangan atau tulisan yang menuturkan atau menggambarkan, membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi atau rekaan belakang. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan di dalam teks fantasi ini merupakan hal-hal yang fiktif atau tidak nyata. Nah, di dalam teks fantasi ada yang namanya ciri-ciri. Untuk apa sih Bu ciri-ciri dari teks fantasi? Ya dong, kita harus tahu ciri-ciri dari teks fantasi itu apa. Apa-apa saja ciri-cirinya, agar suatu saat ketika kita menemukan suatu teks, kita tahu, oh ini cerita fantasi, karena di dalamnya begini, ini ciri-ciri teks fantasi, berarti ini teks adalah teks fantasi, ya begitu. Nah, untuk itu kita harus belajar apa itu ciri-ciri dari teks fantasi. Yang pertama, teks fantasi itu memiliki cerita yang tidak dibatasi idenya oleh realita atau kenyataan yang ada. Maksudnya idenya sangat luas, tidak melulu harus berdasarkan kenyataan dunia yang pernah ada di dunia ini. Namun idenya itu di luar kejadian-kejadian yang ada di dunia. Nah, apalagi ciri-cirinya? Di dalam cerita fantasi ini terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, makhluk misterius, dan lain sebagainya. Inilah yang dinamakan cerita fantasi, khayalan. Lalu apalagi? Penggunaan latar menembus ruang dan waktu. Apa ini Bu menembus ruang dan waktu? Iya, ini maksudnya latarnya itu menggunakan masa-masa lampau. Membuat sebuah cerita itu berdasarkan latar-latar waktu yang sudah kita lewati. Bahkan terkadang latar waktunya itu tidak pernah ada di dunia nyata, seperti itu. Lalu yang selanjutnya apalagi Bu ciri-cirinya? Tokoh di dalam cerita fantasi itu unik, memiliki keunikannya tersendiri. Misalnya tokoh yang diceritakan di dalam cerita fantasi itu seorang superhero yang menyelamatkan dunia dan lain sebagainya. Itulah cerita fantasi. Lalu apalagi Bu? Lalu cerita fantasi ini karena menggunakan khayalan, otomatis cerita fantasi ini merupakan cerita fiktif atau fiksi. Maksudnya fiksi ini maksudnya adalah tidak berdasarkan kenyataan yang ada. Itu fiksi ya Nak. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita fantasi. Nah, adapun unsur dari cerita fantasi, yang pertama adalah ide cerita yang terbuka. Maksudnya ide cerita yang terbuka maksudnya cerita fantasi umumnya tidak memiliki batasan realita atau kenyataan. Dia terserah imajinasi itu mau seperti apa yang ingin ia tuangkan di dalam ceritanya itu. Tidak berpatokan dengan kenyataan yang ada, karena imajinasi itu bisa kita bentuk sendiri.
apapun itu, bagaimanapun kita menuangkannya, itu adalah hasil imajinasi kita sendiri. Nah, yang kedua apa, Bu? Terdapat keanehan atau misteri dan kejadiannya pun sangat aneh di dalamnya. Namanya juga imajinasi. Pasti ada hal-hal yang aneh yang yang ada di dalam cerita tersebut. Lalu yang selanjutnya latar. Latar itu tempat ya. Latar itu tempat, baik latar waktu, latar suasana, latar tempat. Itulah latar. Nah, yang selanjutnya unsurnya yaitu tokoh yang unik. Nah, di dalam cerita fantasi itu pasti tokohnya unik-unik ya. Ya, sama seperti Ibu katakan tadi, misalnya dalam cerita itu menceritakan sebuah superhero. Dia memiliki kekuatan yang unik. Kekuatan yang misalnya nih Spiderman bisa nempel di dinding. Kan itu unik. Tidak ada di dunia nyata manusia yang seperti itu ya. Makanya dikatakan tokoh-tokoh pemeran di dalam cerita fantasi itu unik-unik. Lalu apalagi, Bu? Fiksi atau khayalan. Cerita fantasi itu Ibu katakan lagi bahwa ceritanya itu adalah imajinasi seorang pengarang. Jadi makanya semua cerita fantasi ini pada umumnya hanya sebuah imajinasi, bukan kenyataan yang ada. Dia bebas menuangkan imajinasinya di dalam sebuah tulisan. Nah, yang selanjutnya apa, Bu? Gaya bahasa. Gaya bahasa digunakan dalam cerita ini umumnya tidak harus selalu terkait menggunakan bahasa yang formal, melainkan menggunakan bahasa yang bervariasi. Yang penting bahasa yang ia gunakan dengan apa yang ia sampaikan di dalam cerita itu nyambung. Tidak harus pakai bahasa Indonesia yang baku, tidak harus pakai bahasa Indonesia yang benar-benar formal. Tidak, tergantung bagaimana ceritanya itu disampaikan pengarang kepada pembaca. Baik, yang selanjutnya jenis teks cerita fantasi. Cerita fantasi itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu jenis cerita fantasi itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, yang kedua berdasarkan latar ceritanya. Jika dalam berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, itu juga terbagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi total. Maksudnya cerita yang disampaikan itu benar-benar total adalah khayalan, cerita imajinasi yang semua mulai dari tokoh, tempat, waktu, semuanya itu total khayalan semua atau imajinasi. Nah, yang kedua yaitu cerita fantasi irisan. Maksudnya itu menggunakan fantasi tapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata atau tempat dalam kehidupan nyata. Jadi dalam berdasarkan jenis teks cerita berdasarkan kesesuaian ini itu terbagi menjadi dua. Itu tadi cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Nah, kalau berdasarkan latar cerita fantasi juga terbagi menjadi dua, yaitu cerita sejaman dan cerita lintas waktu. Kalau cerita fantasi sejaman maksudnya latar yang digunakan satu masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Sedangkan latar fantasi lintas waktu yaitu menggunakan dua latar, bisa saja menggunakan latar yang berbeda, misalnya masa sekarang dengan masa zaman dahulu, atau masa zaman dahulu dengan masa 50 tahun yang akan datang. Seperti itu. Itulah jenis-jenis dari cerita fantasi. Ibu ulang, jenisnya ada dua, dibagi menjadi dua berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, dibagi menjadi dua, fantasi total dan fantasi irisan. Kalau berdasarkan latar cerita dibagi menjadi dua juga, yaitu latar fantasi sejaman dan latar fantasi lintas waktu.
Baik, sekian penjelasan materi dari Ibu. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dari Ibu.